Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Muharram Sidik. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa, kisah yang berjudul Kematian Sang Penari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berat, ini mah berat. Manusia ini melakukan apa ketika hidup? Ini lebih gelap daripada hantu yang gentayangan. Sepertinya ada yang ditutup-tutupi oleh Ice. Akan susah ini. Tidak segampang kasus bunuh diri yang lain. Soalnya ini pasti ada hubungannya dengan... Dak. Terdengar sebuah ledakan yang sangat hebat. Ledakan yang berasal dari dalam makam Ice yang membuat mereka bertiga kaget. Asap putih tiba-tiba mengepul keluar dari makam tepat ketika suara ledakan itu selesai. Pak Mansur dan Pak Aep yang terguling-guling karena kaget akan ledakan itu. Dan tidak lama ketika suara ledakan itu terdengar, tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang membuat mereka tidak percaya atas apa yang dia lihat. Makam Ice tiba-tiba terbelah. Tanah yang menutupi jasadnya kini terbelah menjadi dua bagian, sehingga jasad yang dikuburkan di dalamnya kini terlihat kembali. Bersamaan dengan asap putih yang terus-menerus mengepul dari jasadnya, seperti terbakar akan sesuatu di dalam sana. Tengah malam sebentar lagi tiba. Kampung Lui Damar yang biasanya pada jam segini akan terdengar orang-orang yang bermain gitar di pos ronda, mendengar suara ketukan kohkol atau pentungan yang dipukul oleh anak-anak Karang Taruna ketika berkeliling untuk meronda, kini tidak terdengar lagi. Mereka lebih memilih untuk berdiam di rumah, beristirahat dan menjaga keluarga mereka atas teror yang sedang mereka hadapi beberapa hari ini. Sehingga hanya kegelapan yang terlihat. Tidak ada satupun orang-orang yang berani keluar rumah untuk beraktivitas ketika malam tiba. Kecuali Dudi. Dia kini sedang duduk di luar rumah. Kakinya beberapa kali dihentakkan ke tanah secara perlahan. Kedua tangannya dia dekatkan ke arah mulut dengan tatapan kedua matanya yang terus-menerus menatap ke arah gang yang nantinya tembus ke rumahnya. Hatinya gelisah. Dia merasa cemas karena dia tidak diperbolehkan ikut dengan bapaknya sendiri untuk memurnikan jiwa Ice malam itu. Sehingga dia hanya bisa menunggu kabar baik yang mungkin saja akan tiba pada malam ini. Kabar yang memberitahukannya bahwa jiwa Ice sudah dimurnikan dan dia tidak usah khawatir lagi karena Ice tidak akan ketayangan lagi. Wajahnya tampak sedih. Beberapa kali dia bergumam memanggil nama istrinya yang belum bisa dia relakan. Seseorang yang dalam 2 tahun ini menemaninya hidup bersama dan berusaha berkorban bagi dirinya untuk menari jaipong demi kehidupan keluarga mereka. Dudi masih tidak rela atas apa yang dilakukan istrinya. Apalagi dia melakukan hal seperti itu dengan permintaan maaf yang dia tulis di secari kertas yang dia bawa hingga ajalnya tiba. "Cek, kenapa kamu seperti ini, Cek? Aku akan mencoba untuk ikhlas meskipun aku tidak tahu alasan dibalik kamu melakukan hal itu, Cek. Namun kamu jangan meneror warga kampung. Mereka tidak punya salah apa-apa." Gumam Dudi yang merasa bersalah. Sebenarnya dari semenjak Ice meninggal dengan cara menggantungkan dirinya dengan tali jemuran, Dudi terus-menerus berpikir, ada salah apa dia sehingga Ice melakukan hal ini? Apakah karena Dudi yang menganggur terus-menerus sehingga dia tidak kuat oleh omongan tetangga akan keluarganya? Atau ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari profesinya selama ini sebagai penari jaipong? Dudi terus-menerus memikirkan hal itu. Dan hingga saat ini belum ada penjelasan yang logis atas alasan dari Ice yang tiba-tiba menghabisi nyawanya dengan cara bunuh diri. Dudi yang sedang duduk di depan rumah kini larut dalam pikiran-pikiran yang tidak menentu akan istrinya. Namun ketika dia sedang melamun tentang istrinya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara yang memanggilnya dari kejauhan. "Aduh Di, ah!" Sesosok bayangan terlihat sedang berlari ke arahnya.
melewati jalanan setapak yang gelap dan sunyi itu sendirian. Dudi yang sedang duduk pun langsung berdiri melihat hal itu. Ia melihat bayangan itu secara seksama dan memperhatikan siapa yang berlari ke arahnya pada saat ini. Caca, kenapa lari, Cak? Kata Dudi heran melihat Caca yang lari tunggang langgang ke arahnya. Terdengar suara nafas berat dari Caca. Dia seperti sangat kecapean ketika berlari menyusuri jalanan setapak yang tadi dia lewati bersama dengan Pak Aep, Pak Mansur, dan Aba Ido. Ica, Dudi, Ica, katanya dengan nada panik. Kenapa dengan Ica, Cak? Dudi bingung dengan apa yang dikatakan Caca. Dia terlihat seperti ketakutan setengah mati, sehingga dia berlari meninggalkan mereka yang pada saat ini masih melakukan ritual di makam Ica. Itu Dudi, Ica, kata Caca yang mengulang perkataan yang tadi saking paniknya. Iya, Cak, kenapa Ica? Kata Dudi yang semakin heran dengan apa yang Caca katakan. Iya itu, aku melihat sosok Ica menggantung di dapur rumah Dudi sewaktu jalan ke makam Ica. Aku pulang ya Dudi. Jujur aku gak kuat lihatnya. Wajahnya, matanya, lidahnya yang menjulur terlihat jelas olehku, Dudi. Tanpa menunggu jawaban dari Dudi, Caca yang semakin panik kemudian berlari kembali ke arah rumahnya yang ada di dekat jalanan besar pada malam itu. Dudi yang melihat Caca berlari menuju rumahnya langsung menatap jalanan setapak itu dan berkata kepada dirinya sendiri, sepertinya ada yang salah dengan ritual itu. Dengan senter aluminium yang dia bawa dari rumah orang tuanya, Dudi kini terlihat berjalan menyusuri jalan setapak itu menuju ke makam, tempat Aba Ido melakukan ritual pemurnian bagi jiwa istrinya. Cahaya senter yang berwarna kuning kini menjadi penerangan Yudi satu-satunya. Senter aluminium yang panjang dengan beberapa baterai besar berwarna kuning dan biru putih sebagai sumber energinya membuat Dudi tidak perlu repot-repot menyalakan lampu minyak dan obor sebagai cahaya penerang ketika dia berjalan. Hanya beberapa orang saja yang mempunyai senter pada saat itu. Senter yang hanya bisa dibeli di kota membuat para warga masih memilih lampu minyak sebagai sumber cahaya. Sehingga dari seluruh kampung Lui Damar hanya kurang dari 10 orang yang mempunyai senter pada saat itu. Selangkah demi selangkah Dudi pun berjalan, melewati beberapa rumah yang tampak gelap. Yang terlihat hanyalah titik-titik cahaya kecil yang muncul dari sela-sela bilik bambu yang bolong dan bisa terlihat dari luar rumah. Sehingga cahaya senter sangat membantu Dudi untuk berjalan pada saat itu. Jalanan yang agak sedikit licin membuat Dudi berhati-hati dalam melangkah. Apalagi ketika dia kini mulai memasuki perkebunan warga sebelum nantinya dia sampai ke depan rumah kecilnya yang dibangun bersama-sama dengan istrinya setahun yang lalu. Namun ketika beberapa ratus meter sebelum dia sampai ke arah rumah, dia melihat kerlap-kerlip cahaya yang tertutup oleh pohon-pohon yang ada di kebun. Cahaya tersebut seperti kembang api yang menyala dalam kegelapan. Dudi tahu cahaya itu berasal dari arah rumah, yang dimana di belakangnya terdapat makam yang kini sedang dimurnikan oleh Aba Ido. Dudi yang bingung dengan cahaya itu langsung memperhatikannya dengan seksama. Namun karena tertutup oleh pepohonan, membuatnya sulit untuk mengetahui asal dari cahaya itu. Hingga Dudi tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang terlihat seperti orang yang sedang berlari melewati jalanan setapak yang Dudi lalui sekarang. Cepetan Pak Mansur, bahaya, kita jangan mendekati Aba Ido sekarang. Terdengar suara Pak Aep yang sedang berlari sambil menarik tangan Pak Mansur, dan ketika mereka bertemu dengan Dudi yang sedang menyusul mereka berdua, Pak Mansur yang kini panik dengan wajah yang pucat dan tubuhnya yang bergetar, tiba-tiba menyuruh Dudi untuk memutar arah dan kembali pulang ke rumahnya yang ada di kampung. Dudi, sedang apa kamu di sini? Kembali lagi ke rumah. Bahaya, jangan mendekati Aba Ido sekarang. Dudi yang mendengar hal itu kini semakin penasaran. Bagaimana tidak, Caca, Pak Aep, bahkan bapaknya sendiri terlihat pucat dan ketakutan. Dia semakin merasa bersalah ketika apa yang terjadi kepada mereka bertiga akibat jiwa istrinya yang belum disempurnakan. Dudi hanya menggelengkan kepala. Dia kemudian berjalan melewati Pak Aep dan Pak Mansur yang sedang berlari melewatinya. Pak Mansur yang tidak membiarkan anaknya pergi ke makam Ice langsung melakukan tindakan. Dia menarik tangan Dudi agar tidak mendekati makam Ice yang saat ini masih dimurnikan oleh Aba Ido. Kamu pulang Dudi, kamu tidak akan kuat ke sana sekarang.
Jiwa si Ice itu gelap. Sepertinya dia melakukan hal yang salah ketika dirinya hidup. Namun tangan Pak Mansur yang menahan dirinya dia tepis. Dengan sedikit emosi, Dudi berkata kepada bapaknya yang masih terlihat pucat dan ketakutan pada saat itu. Ice itu istriku, Pak. Aku harus tahu si Ice melakukan apa sehingga dia bergentayangan seperti itu. Dudi dengan penuh emosi kembali berjalan ke arah rumah, meninggalkan Pak Mansur dan Pak Aep yang berlari menjauhi tempat itu sambil ketakutan. Dengan perasaan yang campur aduk, Dudi terus berjalan. Dia ingin mengetahui kenapa Ice membuat mertuanya berlari ketakutan seperti itu. Sepertinya apa yang aku pikirkan benar. Seperti ada sesuatu di balik hilangnya nyawa kamu, Ce. Sesuatu yang kamu tutup-tutupi semasa hidup, sehingga ketika kamu tiada, kamu tidak bisa melepas hal itu, sehingga kamu seperti ini. Malam kini sudah berada di puncaknya. Rasa dingin pegunungan mulai terasa oleh seluruh warga kampung Lui Damar pada malam itu. Sebagian warga sudah terlelap tidur. Tidur dengan perasaan takut yang menyelimuti mereka semua. Ada pula yang masih terbangun dengan asap rokok dan kopi hitam yang menemani mereka berjaga. Mereka menjaga keluarganya yang terlelap tidur di dekat mereka. Meskipun mereka juga merasakan ketakutan yang sama, tapi mereka terpaksa harus terjaga sepanjang malam. Semua mereka lakukan hanya demi keluarga, demi orang tersayang, dan demi anak-anak mereka. Begitu pula dengan Dudi. Rasanya dia tidak bisa duduk manis menunggu hasil dari apa yang dilakukan Abah Ido pada malam tersebut. Apalagi setelah melihat Caca yang tunggang langgang lari ke rumahnya dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Sehingga dia berinisiatif untuk menyusul mereka semua, melewati jalanan setapak di kegelapan malam ke arah rumahnya. Rumah kecil di tengah-tengah kebun yang mereka bangun dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Kini Dudi terus melangkah maju. Sudah terlihat rumah yang sudah setahun ini dia tempati dari kejauhan. Hanya tinggal melewati beberapa kebun pisang dan kebun jagung agar dia sampai ke depan rumahnya. Teriakan dari Pak Mansur dan Pak Aep untuk menyuruhnya kembali sama sekali tidak digubris oleh Dudi. Dia semakin penasaran. Kenapa mereka berlari ketika prosesi ritual itu berlangsung? Apakah ada yang salah dengan istrinya selama ini? Sehingga di balik kasus bunuh dirinya ada sesuatu yang lebih gelap yang tidak diketahui oleh dirinya. Tras! Percikan-percikan cahaya seperti kembang api menyala semakin terlihat jelas di belakang rumah. Dan hal itu membuat Dudi semakin penasaran atas apa yang terjadi di sana. Akhirnya setelah melewati jalanan lumpur dan berbatu, dia sampai di depan rumahnya sendiri. Rumah yang mungil yang menjadi istana kecilnya bersama istrinya semasa hidup, kini tampak suram setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bulu kuduk Dudi tiba-tiba merinding. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat ketika dia akan melangkahkan kaki mendekati rumah yang sudah dia tempati selama setahun. Kenapa rumahku jadi semenyeramkan ini? Aku saja sebagai pemiliknya seperti tidak mau mendekat ke depan rumahku sendiri. Pikir Dudi yang tampak kebingungan atas apa yang terjadi di depan rumah tersebut. Rupanya apa yang terjadi kepada Dudi adalah efek samping dari apa yang dilakukan Abah Ido di depan makam Ice. Abah Ido yang ingin memurnikan jiwa Ice tanpa kesusahan. Raut wajahnya yang terpejam sepertinya terlihat sangat serius di depan makam. Bersamaan dengan dupa-dupa yang terus menyala dan bau anyir ikan mas yang disembeli di sebelahnya. Berat, ini berat. Aku tidak nyangka si Neng melakukan hal ini. Susah, ini mah susah. Abah Ido terus-menerus bergumam seperti itu di depan makam yang kini terbelah menjadi dua, dengan jasad Ice yang terlihat di dalam makam tersebut. Sebuah asap putih pekat pun keluar dari jasad Ice. Bahkan beberapa percikan api yang terang di dalam kepulan asap itu terlihat seperti jasadnya terbakar oleh sesuatu hingga mengeluarkan asap tebal yang menutupi Abah Ido dan pohon jambu yang ada di dekat makam itu. Abah Ido terus-menerus berada di posisinya. Dia duduk bersila di depan makam tanpa memperdulikan asap yang keluar dari makam Ice pada malam itu. Dia terus-menerus bergumam, berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan jiwa Ice yang menjadi teror di kampung Parigi beberapa malam ini. Hingga tiba-tiba Abah Ido terpental dari duduknya. Dia berguling beberapa meter hingga akhirnya menabrak pepohonan yang menjadi kebun warga di sekitar rumah Dudi. Abah Ido merasakan sakit yang mendalam. Dia kembali bangkit dengan tangan yang menyentuh dada dan kepalanya yang sakit dibuatnya. Dia hanya menggelengkan kepala.
Apalagi sesaat ketika kepalanya melihat ke arah makam yang mengeluarkan asap. Karena di atas makam tersebut terlihat dengan jelas sosok Ice yang melayang di atas kepulan asap putih yang terus-menerus muncul di atas makamnya. Dia hanya berdiri dan menatap Abah Ido yang terpental jauh darinya. Hingga dia berkata kepadanya dengan nada yang menyeramkan kali ini. Kamu tidak akan bisa memurnikan jiwa anak ini. Tidak akan bisa. Ini sudah milikku. Sebelum umur hidupnya di dunia beres, anak ini akan terus-menerus seperti ini. Ice berkata kepada Abah Ido dengan nada yang berat, seperti bukan sosok Ice yang berbicara kepadanya pada saat ini, tapi sesosok wanita yang sudah agak tua yang mengatakan bahwa sebelum umur Ice ketika hidup belum habis, maka dia akan terus-menerus seperti ini. Ketika Ice berbicara seperti itu, matanya berubah menjadi berwarna merah terang ke arah Abah Ido yang saat itu masih terduduk dan belum bisa bergerak karena dia masih merasa sakit. Siapa kamu? Kamu bukan Ice. Ada alasan apa kamu menghalangi jiwa Ice agar tidak bisa aku memurnikan? Tidak ada jawaban ketika Abah Ido bertanya seperti itu. Yang ada hanyalah bunyi-bunyian yang seperti suara gong, kendang, saron, bonang yang sering kali dipakai untuk mengiringi para penari jaipong untuk menari yang muncul entah dari mana. Ice yang muncul di atas makamnya tiba-tiba menari mengikuti irama dari suara-suara itu. Wajahnya yang sama persis saat seperti dia menggantung diri di rumahnya masih terlihat jelas oleh Abah Ido. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur keluar, juga bekas tanda di lehernya yang masih membekas masih terlihat di tengah-tengah tariannya yang melenggak-lenggok di atas makam yang berisi jasadnya sendiri. Ketika gong berbunyi, Ice mengepakkan selendang yang dia pakai ke arah Abah Ido. Dan tidak lama, angin besar tiba-tiba berhembus bersamaan dengan suara tertawa dari Ice yang terlihat berbeda kali ini. Saking kuatnya, dupa yang masih menancap di dekat makam pun terlempar ke arah Abah Ido bersamaan dengan ikan-ikan yang sudah disembeli. Juga mangkok kecil yang di dalamnya masih ada sisa-sisa darah ayam yang tadi disembeli oleh Pak Aep dan Pak Mansur. Abah Ido yang kini berusaha mendekati Ice sekuat tenaga, kini terhempas kembali sehingga dia kembali berguling-guling kembali ke tanah pada saat itu. Ice yang masih menari di atas makamnya sendiri terlihat puas, karena Abah Ido yang berusaha memurnikan jiwanya terlihat tidak bisa berbuat apa-apa di depannya. Dengan mata merah yang terus melotot ke arah Abah Ido ketika dia menari, terlihat mulutnya menyeringai ketika Abah Ido terpental kembali beberapa meter ke belakang. Dan itu dia lakukan beberapa kali kepadanya. Tepat ketika dia mengibaskan selendang tarinya ke arah Abah Ido. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa memurnikan jiwa anak ini. Ini sudah menjadi milikku, kata Ice dengan nada yang berat dan tatapannya yang tajam ke arah Abah Ido. Mendingan kamu pulang. Biarkan para warga Lumi Damar diteror olehku. Aku tahu bagaimana sakit hatinya anak ini. Dicibir yang tidak-tidak yang membuat hati anak ini sakit. Sampai setiap malam dia menangis hingga meminta tolong kepadaku agar dia bisa dihormati apabila dia bisa jadi penari yang terkenal oleh semua orang. Suara yang berat itu terus-menerus terdengar oleh Abah Ido. Dia yang mendengar hal itu kini yakin ada yang ditutup-tutupi oleh Ice semasa hidup, dan itu berhubungan oleh sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Sehingga kini ketika meninggal tubuhnya ada yang mengambil alih, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa akan hal itu sekarang. Angin besar kembali berembus ke arah Abah Ido. Abah Ido yang berada di sana hanya bisa menahan angin besar itu oleh kedua tangannya agar dia tidak terpental kembali. Tiba-tiba Ice tertawa. Sebuah tertawa seorang wanita tua yang sedang menertawakan Abah Ido yang tidak berdaya saat ini. Ilmu kamu itu masih sedikit. Tidak akan menarik anak ini untuk dimurnikan jiwanya. Mendingan kamu. Ica. Sesaat ketika Ica berkata hal seperti itu kepada Abah Ido, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara teriakan dari Dudi yang berteriak ketika melihat wujud Ica yang sedang menari di atas makamnya sendiri. Sontak Ica yang mendengar suara suaminya langsung menoleh ke arahnya. Mata merah yang awalnya terlihat kini tiba-tiba menghilang. Seperti tubuhnya kembali diambil alih oleh Ice ketika Dudi melihat dirinya muncul di atas makamnya sendiri. Dudi.
Nah, Dudi kesini, katanya dengan nada yang kembali merdu seperti suara Ice yang sering dirinya dengar. Dia berkata kepada Dudi dengan tubuh yang masih menari tanpa henti. Dia hanya bisa mengontrol kepalanya tanpa bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Dudi yang melihat kondisi makamnya dengan Aba Ido yang terluka membuat Dudi semakin bertanya-tanya. kenapa kamu melakukan hal ini kepada Aba Ido, Cek? Mereka datang itu ingin memurnikan jiwamu. Aku tidak tahan akan omongan warga tentang kamu, Ice, yang datang dan bergentayangan di depan rumah-rumah warga, katanya dengan nada yang sedih. Ice yang mendengar hal itu dari suaminya hanya bisa menggelengkan kepala secara perlahan. Dengan tubuhnya yang masih menari, dia seperti masih menyembunyikan sesuatu di depan suaminya sendiri. Aku tidak bisa menahan tubuh ini, A. Hal yang Ice lakukan semasa hidup ternyata berakibat fatal. Ice minta maaf, Ice minta maaf. Dudi yang melihat Ice yang terus-terus menari tanpa henti, kini berusaha mendekatinya. Tekadnya yang begitu kuat membuatnya kesusahan untuk melangkah. Namun Dudi sekuat tenaga melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah mendekati Ice. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Perlahan namun pasti seperti ada penolakan dari tubuhnya untuk mendekati istrinya yang kini muncul di hadapannya dengan kondisi seperti itu. Tapi Dudi terus berjalan mendekat kepada istrinya karena dia tidak ingin istrinya menjadi teror dari para warga yang kini ketakutan. Namun tepat beberapa langkah lagi dia berjalan. Maafin Ice ya, Dudi. Maafin Ice. Ice tiba-tiba terbang bersamaan dengan asap putih yang muncul dari makamnya yang tiba-tiba menghilang. Seperti ada sesuatu hal yang menarik Ice agar menjauh dari suaminya sendiri. Aba Ido yang melihat hal itu hanya bisa terdiam sebelum dia berteriak ketika dia mengetahui kemana Ice terbang pada saat itu. Pantas sangatlah kuat, Dudi. Aku sendiri tidak mampu memurnikan dirinya. Aku yang awalnya ragu kini yakin kalau dia semasa hidup telah melakukan suatu ritual di gunung itu. Karena ketika dia terbang menjauhi dirimu, dia terbang tepat ke arah gunung yang ada di sana, kata Aba Ido yang menunjuk ke arah gunung yang dekat dengan kampungku pada malam itu. Pada malam hari adalah saat yang tepat aku menyendiri sekarang. Meskipun hatiku yang kosong kini terobati ketika siang tiba, tapi ketika malam, aku kembali teringat akan sosok Ba'a yang kini tiada. Aku belum bisa pulang untuk bekerja. Aku hanya bisa mengirim surat kepada atasan dan pamanku yang ada di utara untuk bisa diam lebih lama di kampung. Menenangkan ibu dan adik-adikku yang masih kehilangan sosok bapak sebelum aku kembali bekerja ke kota. Aku kini duduk di depan warung. Secara tidak sadar aku duduk sama seperti almarhum bapak ketika dia masih hidup, dengan tubuh yang menyender ke arah tiang warung dan kepala yang memandang gunung yang gelap itu. Sebuah gunung tua yang dipercaya bagi sebagian orang sebagai tempat yang angker, sebagai tempat bersemedi, juga sebagai tempat pesugihan atas apa yang manusia inginkan dengan cara yang instan. Gunung itu terlihat gelap ketika malam. Hanya melihatnya saja begitu menakutkan. Apalagi aku seringkali mendengar cerita-cerita yang menyeramkan di gunung. Bahkan aku beberapa kali ikut dengan bapak ke dalam sana dan menemukan hal aneh di sana. Sehingga itulah alasanku tidak mengikuti jejak bapak. Karena aku tidak mau berurusan dengan para makhluk seperti itu. Meskipun darah ini tetap mengalir sebagai keturunannya. Sehingga kemanapun aku pergi, aku pasti selalu bersinggungan dengan mereka secara tidak langsung. Aku yang awalnya melihat gunung itu dalam kegelapan, kini sedikit menoleh ke arah warung. Warung yang kini terang akibat lampu tempel yang menyala dengan warna kuningnya yang redup. Membuatku kembali teringat akan kedua orang tuaku saat itu. Teringat bagaimana bapak berada di belakang etalase dengan asap rokok yang menutupi langit-langit warung. Juga ibu yang biasanya sibuk di ruang belakang untuk menyiapkan rokok, kopi dan mie rebus untuk para pembeli yang sering duduk di depan warung seperti aku ini. Namun di tengah-tengah lamunanku aku sedikit dikejutkan oleh sesuatu. Sesuatu yang terbang dan melayang di tengah malam ke arah gunung melewati warung. Apa itu? Kataku yang sedikit kaget hingga aku berdiri dari dudukku pada saat itu. Aku dengan jelas melihat sesuatu terbang ke arah gunung. Sesosok wanita yang memakai baju kebaya berwarna hijau dengan corak-corak bunga yang berwarna merah
dengan tangkai berwarna coklat yang ada dari ujung kebaya hingga ke pinggang. Sebuah selendang berwarna kuning muda terlihat sedang dipegang oleh kedua tangannya. Aku tidak terlalu jelas melihat hal itu karena gelapnya malam, sehingga aku pun sedikit berlari ke tengah jalan untuk melihat dengan jelas sesuatu yang terbang tersebut dari arah persawahan. Itu bukanlah kuntilanak, karena apabila kuntilanak, baju yang dia kenakan adalah putih ataupun merah, tapi itu adalah sesosok lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku kini hanya berdiri di tengah jalan. Makhluk itu terbang semakin lama semakin menjauhiku, dan tidak lama sosok itu menghilang tepat setelah memasuki gunung pada malam itu. Kalau Bapak masih hidup, pasti dia tahu apa itu. Bahkan dia pasti tahu kemana perginya makhluk itu. Tepat di saat aku berpikir seperti itu, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Sesuatu yang terang tiba-tiba muncul dari arah belakang, disertai dengan suara klakson yang membuat aku kaget dan seketika berbalik ke belakang. Rupanya ada salah satu mobil yang melaju ke arah kampungku pada malam itu. Mobil sedan yang terlihat mewah dengan warna hitam legam yang menyatu dengan kegelapan malam. Mobil itu berhenti tepat di dekat warung, bersamaan dengan sopir dan salah satu penumpangnya yang kemudian turun ketika mobil tersebut terhenti di sana. Aku melihat sesosok wanita yang sangat cantik terlihat turun. Sosok wanita yang umurnya beberapa tahun lebih tua dariku, namun memancarkan aura cantik yang membuat siapapun akan terpesona olehnya. Sosok wanita yang memakai baju berwarna hitam dengan bintik-bintik putih yang ada di seluruh bajunya, juga dengan bandu yang menutupi rambut bergelombangnya, serta celana cutbray yang sedang trendy pada saat itu. Juga ada seorang lagi yang turun, seorang pria yang sudah agak tua berumur 40 tahunan dengan baju kemeja putih dan celana berwarna hitam, juga dengan jam tangan berwarna emas dan kalung emas yang terlihat mewah pada saat itu. Benar, ini tempatnya, kamu tidak salah kan? Kata laki-laki itu yang berkata kepada wanita sesaat setelah turun dari mobil. Benar, ada seseorang di warung itu yang mungkin saja bisa membantu kita dari teror yang kita alami beberapa malam ini, kata wanita itu. Aku yang melihat mereka berjalan ke warung langsung menghampiri mereka berdua dan menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua datang ke warung pada malam tersebut. Ini Kang, aku Desi, dan ini adalah Pak Edi. Kita mau meminta bantuan Mbak A, karena kita berdua diteror oleh seseorang teman yang dulu satu kerjaan denganku, yang beberapa hari lalu bunuh diri di kampung yang ada di sebelah kampung ini, kata Desi dengan nada yang pelan kepadaku pada saat itu. Penari jaipong. Awalnya profesi itu adalah profesi yang diincar oleh banyak orang. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk menguasai tari jaipong yang populer pada zaman tersebut. Gerakan yang harus selaras dengan kendang dan gamelan yang dibunyikan secara bersamaan, juga beberapa ketukan yang harus mereka kuasai, serta irama dan nada yang harus mereka pelajari dalam waktu yang cukup lama. Biasanya para penari ini muncul secara turun-temurun dari keluarga yang menjunjung tinggi akan kesenian. Sang bapak biasanya adalah pemain gamelan, kendang, rebab, bonang, gong, juga alat-alat yang lainnya. Sang ibu adalah penari yang ilmunya diturunkan kepada anaknya. Begitupun Ice saat masih kecil, yang keluarganya merupakan keluarga dari para penari jaipong dan pemain gamelan pada saat itu. Ice yang sudah terbiasa pentas dari panggung ke panggung, juga ketika ada acara dan lomba-lomba yang sering dia ikuti sewaktu kecil, membuat namanya sedikit melambung. Si ketuk tilu, atau biasa disebut si tiga ketukan oleh masyarakat di sekitar selatan pada waktu itu. Gerakan tubuh dan lekuk tubuhnya yang indah menyatu dalam irama yang indah apabila dilihat oleh banyak orang. Dan atas ilmu yang diberikan oleh ibunya, Ice akhirnya beberapa kali menyabet juara penari hingga tingkat kabupaten. Bahkan beberapa kali menari di depan bupati kala itu. Namun masa itu sudah berakhir. Ice muda yang dikenal luas kini meredup seiring bertambahnya usia. Apalagi ketika ibu dan bapaknya memutuskan untuk pensiun dari kesenian yang selama ini menghidupi keluarganya. Sehingga dia tidak bisa menari lagi untuk menghibur banyak orang ketika bapak dan ibunya pensiun, dan kini menjadi petani dari hasil mereka pentas selama beberapa puluh tahun lamanya. Ice yang beranjak remaja kini tampak sering murung ketika berangkat sekolah. Dia hanya berlatih nari di rumah
dan jarang sekali tampil di panggung-panggung hajatan di sekitar kampungnya. Ica yang awalnya ceria kini menjadi pendiam. Bahkan Dudi yang kini menjadi suaminya pun seringkali mengejek dan mempermainkannya di sekolah. Cinta itu jorok, akan muncul di mana saja dan kapan saja, juga kepada siapa saja. Mungkin itu yang bisa diungkapkan akan hubungan Dudi dan Ica. Ica yang sering kali disebut oleh si gelis Cicingen atau si cantik pendiam oleh teman-teman sekolahnya, malah berpacaran dengan Dudi, sosok yang ditakuti oleh seluruh sekolah pada waktu itu. Entah bagaimana Dudi bisa menyukai Ica, namun hubungan mereka tampaknya langgeng hingga akhirnya mereka menikah. Dudi yang berjanji akan mencari kerja ketika lulus sekolah, kini berusaha keras mencari kerja kesana kemari demi menghidupi Ica yang baru dia nikahi. Namun karena sifat hidupnya yang serampangan, yang sering kali berbuat kenakalan-kenakalan yang tidak disukai oleh para orang tua murid pada waktu itu, membuat Dudi seringkali ditolak untuk ikut bekerja. Dudi yang masih menumpang di rumah mertuanya merasa malu, karena hingga 3 bulan berjalan usia pernikahannya, Dudi masih belum bisa memberikan istrinya nafkah. Meskipun kedua mertuanya baik kepadanya, selalu memberikan support serta kebutuhan hidup selama dia belum mempunyai pekerjaan. Akhirnya di bulan kelima pernikahannya sebuah tawaran muncul. Tawaran kepada Ica dari teman bapaknya yang kini membuat pagelaran kesenian jaipong dan wayang golek pada waktu itu. Dia menawarkan kepada Ica untuk menjadi salah satu penarinya. Ica tentu senang akan hal itu. Hasrat akan menari yang dia pelajari dari kecil yang mulai redup kini muncul kembali. Apalagi kini dia dibayar untuk itu. Tidak seperti ketika dia kecil dan ikut bapak ibunya menari keliling dari pentas ke pentas. Aduh Dwi, tidak apa-apa ya Ica nari lagi. Ica janji, Ica nari hanya selama Adudi belum dapat kerjaan aja. Kalau udah dapat kerjaan, nanti Ica berhenti. Ica ngurus anak saja sama keluarga, kata Ica dengan perasaan senang pada waktu itu. Jujur, hati Dudi sakit mendengarnya. Yang seharusnya mengambil peran sebagai pencari nafkah, kini digantikan oleh istrinya dengan tawaran yang menggiurkan. Namun karena keadaan pada waktu itu, Dudi tidak bisa menolak dari apa yang istrinya inginkan. Akhirnya beberapa bulan berlalu karena malu dia hidup sendirian di rumah mertua ketika istrinya pentas keliling selatan Jawa Barat pada waktu itu. Dia meminta kepada orang tuanya untuk memberikan kebun yang nantinya menjadi miliknya ketika orang tuanya meninggal. Dudi ingin membangun sebuah rumah di sana agar dirinya tidak malu karena hingga saat ini pun tidak ada pekerjaan yang belum dia dapatkan. Dia hanya kerja serabutan yang hasilnya pun tidak seberapa. Meskipun kebun itu agak jauh dari kampung Lui Damar yang padat itu, namun Dudi tidak peduli. Lebih baik dia mengasingkan diri sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena apabila hidupnya dekat dengan para warga itu, akan menjadi bahan omongan. Beberapa waktu pun berlalu. Aduh Di, sepertinya kita sudah bisa buat rumah deh, kata Ica dengan nada senang. Uang dari mana, Cek? Kan bayaran Ica nggak akan cukup buat bikin rumah, katanya dengan nada heran. Kemarin Ica pentas di salah satu acara juragan ikan di selatan, sawerannya banyak, soalnya yang datang bandar ikan semua yang punya kapal-kapal besar. Katanya sih mereka adalah orang-orang yang sering kirim ikan ke kota-kota besar, bahkan sampai ke luar negeri, kata Ica sambil membawa amplop coklat yang tebal. Dudi hanya terdiam mendengar hal itu dari istrinya. Semakin lama dia menari dari panggung ke panggung, dari pentas ke pentas, dan dari acara ke acara, semakin terlihat perubahan akan istrinya. Umurnya yang semakin bertambah malah membuatnya semakin cantik. Lekuk tubuhnya semakin indah dan terawat. Juga suaranya yang semakin merdu ketika terdengar oleh Dudi. Meskipun dia jujur tidak suka tubuh istrinya didekati oleh para lelaki yang datang dan menari bersama ketika pentas. Namun dia tidak bisa apa-apa, sehingga dia membiarkan istrinya didekati di atas panggung dengan uang sawernya yang selalu mereka berikan untuk menopang kehidupannya. Hatinya selalu merasa sakit ketika dia mendengar hal itu. Namun Dudi tidak bisa menolak dan melarangnya, karena Ica sepertinya senang atas apa yang dia lakukan pada saat ini. Apalagi Dudi yang masih pengangguran, tidak bisa memberi makan istrinya apabila dia melarang istrinya untuk tidak menari lagi, sehingga dia harus tersenyum di depan istrinya, seolah-olah dia setuju atas apa yang istrinya lakukan sekarang.
Waktu semakin berlalu. Ica yang awalnya hanya pentas 1 bulan 1 kali atau 2 kali, kini bisa 1 minggu sekali dia keluar untuk berkeliling. Nama si gelis ketuk tilu, si cantik 3 ketukan, sudah mulai terdengar kemana-mana dan menjadi primadona ketika para orang kaya menggelar hajatan atau pesta yang mengundang dirinya, serta wayang golek yang menjadi kesatuan dalam pagelarannya. Dudi juga melihat perubahan yang signifikan pada Ica sekarang. Semakin hari dia semakin bertambah cantik. Bahkan warga kampung Lui Damar pun banyak yang terpesona olehnya. Tutur katanya semakin lembut di depannya dan uang yang dia dapatkan semakin banyak. Namun hatinya semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Entah apa yang terjadi pada dirinya, ada sesuatu hal yang salah yang tidak bisa diketahui akan istrinya sekarang. Meskipun tidak ada perlakuan yang menyimpang yang tidak dia tutup-tutupi, rasa sayangnya pada suaminya masih terjaga dengan baik. Bahkan urusan ranjang pun masih dia terima. Dan sang istri yang selalu meminta kepadanya ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri. Namun tetap saja ada rasa khawatir yang semakin lama semakin besar yang membuat Dudi tidak tenang ketika istrinya berangkat untuk pentas mengelilingi selatan Jawa Barat kala itu. Sehingga ketika rumah yang mereka bangun selesai, Dudi yang pada saat itu sedang duduk di ruang tengah memanggil istrinya yang baru bangun tidur karena kemarin baru saja pentas di salah satu kampung yang berada dekat dengan terminal Ciwidey. "Cek," kata Dudi yang memanggil istrinya. Ica yang baru bangun tidur pun dengan sigap menghampiri suaminya yang ada di ruangan tengah rumahnya. "Ica, masih ingat janji Ica kan?" kata Dudi sambil sedikit menunduk karena malu di depan istrinya. "Janji mana ya, A?" jawab Ica sambil terlihat kebingungan. "Itu loh, janji ketika pertama kali Ica mau nari setahun yang lalu," kata Dudi yang menjelaskan perkataan dirinya ketika awal mula dia menari lagi dengan teman bapaknya. "Oh iya, yang Ica bilang kalau A udah kerja, Ica nggak nari lagi ya?" katanya sambil tersenyum. Dudi hanya mengangguk. Dia melihat istrinya yang duduk di kursi dengan sangat anggun. Kedua kakinya dirapatkan dengan kedua tangan yang disimpan di pahanya, membuat istrinya terlihat sangat sopan di depan dirinya. Meskipun dia baru bangun tidur, tapi kecantikannya masih terlihat dengan sangat jelas oleh Dudi pada saat itu. "Emang kenapa, A? A udah dapat kerjaan tetap?" "Belum sih, Cek. Malah aku berpikir, aku yang sudah dicap anak nakal di kampung ini, sepertinya akan sulit untuk dapat kerjaan yang tetap. Bahkan jadi buruh tani saja tidak bisa kalau di kampung ini." "Terus A sekarang mau gimana ya?" katanya dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. "AA sepertinya ingin mengembara ke kota, Cik. Berusaha mencari pekerjaan di sana, dan kalau dapat, akan aku ajak Ica ke kota dan tinggal di sana, Cek. Jadi Ica nggak perlu nari lagi," kata Dudi yang sudah membulatkan tekad untuk mencari nafkah di kota agar istrinya yang seringkali mencari nafkah untuk keluarganya bisa fokus untuk menjadi ibu rumah tangga di rumahnya sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.